Sobat otomotif, balik lagi di malam ini kita bahas tentang restorasi Mio Sporty ya. Di sini udah kalian bisa lihat ada sebuah motor Yamaha Mio yang udah beres direstorasi punya Bro Ami. Bro Ami ini salah satu penghobi ternyata. Dia bahas, kita tanya-tanya aja kira-kira seperti apa eh, yang dia lakuin buat motor Mio-nya. Malam Bro Ami. Malam Bro Satria. Saya perkenalkan dulu ya. Jadi di sini ada Bro Ami yang sebagai owner dari Yamaha Mio yang ada di belakang kita ini. Juga ada pakar otomotif dan di sini ada Bro Ruli. Jadi Bro Ruli ini yang merestorasi dari si motor Mio-nya Bro Ami ini. Nah, yang pertama nih, gue mau tanya nih. Jadi apa sih awal mulanya mesti motor Mio gitu yang direstorasi? Jadi gini Bro, awal mula tuh lihat di jalan, lihat Mio TL warna kuning tuh, wah keren banget tuh kayaknya. Akhirnya dari situ terinspirasi Bro. Jadi kita sama Bro Satria, Bro Ruli, kita cari-cari bahan. Akhirnya kita dapat tuh bahan dari ujung berung ya, Bro. Dari ujung berung kita dapat bahan. Pertama tuh bingung konsepnya Bro, dari mau original look atau racing look. Oh, jadi awalnya tuh gara-gara lihat Mio kuning. Mio Emang kuning di jalan. Mio kuning tuh memang kalau sobat otomotif tahu ya, jadi akhir-akhir ini tuh lagi hype banget Mio Mio kuning, lagi banyak dicari. Gue juga sempat lihat sih, tapi emang harganya tuh nggak ngotak bro. Tuh. Sampai gue pernah lihat tuh di marketplace di OLX, sampai ada yang posting pasang harga sampai 40 juta. Yang udah jadi ya, yang udah jadi sampai 40 juta nih. Ini menarik gitu. Jadi nggak tahu ya, apa sekarang orang udah mulai. Kemarin kita sempat beberapa motor Ninja mungkinnya kemarin sempat ramai juga, Ninja SS. Sekarang Mio nih lagi rame nih. Nah, nih tadi lu dapat Mio bahan tadi ya, cari. Terus Mio kuning gitu. Nah, emang Mio itu dulu pernah pakai waktu muda atau pernah ini nggak, pernah misalkan pernah punya, jadi istilahnya gue mau nostalgia gitu, atau misalkan mau istilahnya mau apa ya, kalau ini kan jadi kayak bikin bikin memorable gitu, itu kira-kira pernah nggak? Jadi waktu gue SMA tuh memang mendambakan motor Mio bore up gitu. Mio bore up. Betul. Ya? Mio bore up. Banyak teman-teman yang pakai Mio bore up, yang digas tuh Nah, di situ tuh pengen punya Mio. Kebetulan waktu itu saya pakai Karisma waktu itu. Honda Karisma. Honda Karisma, betul. Itu dulu gue itu konsepnya drag race tuh Honda Karisma. Berarti lu bikin apa? Underbone dulu ya? Kalau zaman dulu Underbone. Ya, Underbone ada yang ke drag race ya. Diganti velg racing. Betul. Dan knalpot dulu apa? AHRS. Apa tuh? Nah, jadi memang ada juga sisi ini ya, sisi memorable nih. Nah, kalau dari kondisi awal pertama nih, dari Bro Ruli nih, dari waktu pas nemenin owner nih istilahnya, dapat motor bahan gitu istilahnya tuh, kondisinya tuh seperti apa sih kondisi awal? Ya, untuk kondisi sih, untuk
khususnya buat restorasi ya bahan. Kalau bahannya kita untuk bahan restorasi ya kita ya harus sabar. Enggak, maksudnya ini kondisi ini kan sekarang kayaknya udah kinclong nih ya. Pas waktu awal tuh kayak gimana, bisa diceritain nggak? Nah kondisinya tuh memang tidak memungkinkan untuk Nggak layak ya. ya. Nah makanya kalau untuk restorasi mie itu satu ya harus sabar. Kita kumpulin barang-barang yang part-part yang ori. Nah kalau buat spare part susah nggak sih? Masih banyak. Masih banyak kalau ya. untuk mie. Dan kalau gue lihat sih di marketplace tuh nggak terlalu mahal juga sih ya. Sebetulnya masih banyak, Ya masih masih melimpah. manusiawi untuk harganya lah. Iya, nggak Masih digoreng terjangkau. ya. Dulu sempet juga tuh kayak motor Suzuki Satria gitu kan juga Betul. sempet rame itu ya. Nah, kalau buat bagian mana sih yang paling parah dan atau paling menantang gitu? Ada perbaikan nggak dari sisi ini kalau lihat berarti ini body baru. Full body restorasi baru. body semua dari Body mulai semua body, baru. kaki-kaki, bahkan untuk mesin kita di refresh lagi. Mesin di refresh. Nah itu yang paling parah bagian apa nih? Biasanya sih kalau untuknya tuh Nggak buat motor ini nih. apa ya motor ini paling mesin aja sih. Mesin. Kita di refresh ulang, Di refresh ulang ya. ganti-ganti dalaman part-partnya kayak seal klep, seal magnet yang bocor-bocor kita di refresh semua. Nah, kemarin dari waktu beli, waktu pengerjaan berapa lama tuh? Karena kita ngerjain nggak diburu-buru sih ya, santai ya Pak Mi. Ya kita sebetulnya sambil santai aja, sambil ngobrol, sambil main. Nggak terlalu ditarget waktu harus sekian hari, sekian minggu harus selesai, enggak. Sebulan ada? Kita kalau diomongin bulan sih ada lah sebulan, Ada sebulan ada ya. sebulan. Nah ini ada tim khusus atau Broly sendiri nih yang kerjain? Kebetulan saya sendiri yang ngerjainnya. Sendiri ya? Sendiri semua. Luar biasa nih. Jadi memang Broly ini kesehariannya sebetulnya Broly ini sebetulnya pegawai ini. Kalau bisa dibilang pegawai karena penggila otomotif. Jadi istilahnya anak-anak nih seneng gitu. Nanti teman-teman kali daerah Bandung atau khususnya Bojong Soang bisa kontak, nanti saya lampirin deh kontaknya di deskripsi ya. Nah ini untuk konsep restorasinya sendiri nih ke Bro Ami nih, yang dipengen kemarin tuh apa nih? Apa biasanya kan ada original look, terus retro atau custom modern. Nah kira-kira konsep yang dipengen tuh awalnya tuh pengen kayak gimana? Sebenarnya pertama awal itu pengen konsep original. Cuman pas Original. ya betul originalan. Pas originalan dilihat contoh ya ada beberapa lihat motor di jalanan, ya kena hujan dan lain. Memang tampilannya kalau original look tuh harus bersih. Kalau kotor tuh kayak motor biasa lah. Nah ini kalau cat sendiri nih emang bawaannya gini atau gimana? Untuk cat juga kita di paint by Ruli Garage. Oh jadi namanya nih teman-teman Bang Ruli ini jadi punya ininya Ruli Garage ya. Nah jadi repaint aslinya ini warna apa? Aslinya warna biru. Biru candy. candy ya. Oh biru candy, jadi berarti ini masuknya warna apa nih? Ini masuknya warna abu muda. Abu muda ya. Nah terus dari part orisinil yang dipertahanin apa aja nih? Part orisinil paling Karena kalau lihat shock depan apa nih? KYB ya. KYB kayak yang betul. Dis juga ganti, terus juga ini. Nah yang dipertahanin berarti kan body halus ya. Bodi halus, lebih ke mesin masih standar. Mesin masih standar ya. Apa-apain. Terus knalpot standar. Knalpot standar. Nah yang part paling mahal, yang atau yang paling lu misalkan bener-bener istilahnya, aduh ini paling
paling susah. Kadang kalau paling mahal tuh tolak ukurnya kadang-kadang nggak duit juga ya, istilahnya part yang mungkin paling lu susah dapetin, atau memang dari sisi harga atau dari sisi lu butuh effort banget tuh, part apa nih? Sebenarnya kemarin tuh kombinasi antara modifikasinya part baru sama ada aftermarket second. Oh, jadi nggak di semua part combine ya. baru. Oh. Betul, kayak Tapi bagus sih kalau gue lihat. Jadi si partnya ini juga kalau nggak kelihatan, teman-teman nggak kelihatan ini ya, nggak kelihatan secondnya gitu, malah ada beberapa. Oh, part yang second apa ini? part second seperti velg include ban sama shock breaker belakang. Tapi velg second dicat lagi. Orisinil. Sini bawaan ininya ya. Nah ini kalau total nih, kalau boleh di spill, total habis berapa nih? Total Ada ya. Boleh di angka 5 sampai 6 kepala 5 sampai 6 ya. part modifnya. Lu Buat part bahan kemarin dapat berapa? Bahan sebenarnya 5.200.000 itu. Bahan tuh 5 berarti ya. Ngemodif 5. Berarti udah total habis 10 ya. 10 ya, 10 ya. Ini ada memang dipakai atau udah lu restorasi mau lu lepas gitu? Ini sebenarnya dipakai hanya 2 kali. Dua Sisanya kali. masih dipajang. Masih dipajang ya guys. Jadi teman-teman nih ini banget ya. Ternyata dari teman-teman yang berminat, istilahnya lagi cari-cari Mio, pengen hasilnya seperti ini. Tadi udah dibisikin nih sama Bro Ami total budget yang diperluinnya berapa. Nah ini setelah selesai nih, rasanya pertama kali Mio ini beres dihidupin, sampai saat ini sekarang ya. gimana sih? Sebenarnya kalau modif sih lebih ke puas ya Pak. Puas ya? Puas. Tuh ada kepuasan tersendiri lah. Ada kepuasan. Modif semua juga. Ya, jadi emang kadang-kadang tuh kalau restorasi tuh sebetulnya karena proses ya. Jadi proses dari restorasi itu sendiri, dari lu cari barang, cari bahan motornya, lu cari spare partnya, sampai jadi seperti yang lu pengen tuh memang bisa dibilang nggak bisa dinilai sama uang ya. Tuh. Jadi memang di situ poin kenapa sekarang orang-orang mulai berpikir untuk dari kalau beli motor baru tinggal beli ke dealer, beres, selesai, tinggal pakai. Tapi kalau buat yang kayak gini kan istilahnya lu hunting bahannya, lu bangun seperti yang lu pengen. Nah itu yang memang nggak bisa diukur sih sebetulnya. Nah terus misalkan ada nggak sih setelah lu pakai gitu orang-orang di sekitar tuh yang jadi mungkin jadi termotivasi ya mungkin, atau gue jadi pengen nih misalkan, atau misalkan ternyata orang jadi pada kepo gitu, kira-kira ada nggak tuh? Ada beberapa teman yang punya, yang udah punya ataupun yang belum punya, dia merestorasi motornya, tapi lebih ke banyak original look, bro. Buat original look ya. Betul, karena memang mereka itu daily use, dipakai sehari-hari. Ya benar sih. Jadi memang Mio ini dulu kalau sejarahnya mungkin Bro Ruli bisa sedikit cerita nih. Ini Mio tahun berapa sih nih? 2007. 2007 ya. Betul. Pertama kali keluar tuh Mio tahun berapa sih? 2004. 2004. Dengan model ini Masih sama. Masih Seperti sama. ini, ya. Cuma kalau nggak salah tuh keluarnya merek apa sih? Velg jari-jari ya? iya betul. Velg jari-jari. Uji. Kalau lu kita pada inget dulu ya iklan Mio tuh siapa? Artis cewek itu dulu. Lupa namanya. Sama dulu si Komeng, terus belum Komeng malah. Dulu tuh model inilah, nanti sambil kita sisipin iklannya. Jadi memang dulu Mio itu identik sebetulnya buat cewek kalau nggak salah ya dulu. Awal tuh. Dari situ Mio ngeluarin
barulah Mio setelah 2004 2003 baru dia ngeluarin beberapa edisi ya. Betul, Sampai Sporty. Sporty dulu ya. Ya, Sporty tahun Sporty. berapa tuh berarti? Kalau Sporty itu keluar dari tahun 2005 2005. sampai 2007. Berarti kalau yang 2008. awal tuh apa Garnish ya? Apa Garnish istilahnya? baru-baru. Oh, Garnish Tahun baru-baru. 2009 ke atas. Jadi awal itu Mio doang. Ya, Mio Mio doang, Sporty. Mio Sporty. Nah, terus baru setelah itu penyegaran, baru ada velg Mio racing ya. Garnish, ya. 2009 ke atas. 2009 ke atas Mio velg racing. Terus kalau nggak salah tuh sampai sekarang tuh dulu tuh sempet juga sih. Setelah itu edisinya tuh ada Mio Soul. Dia dulu tuh dibikin karena branding Mio itu istilahnya buat motor cewek. Akhirnya si Yamaha tuh ngeluarin produk Mio Soul. Nah, ini Mio Soul yang sejauh ini sih orang kayaknya restorasi Mio seperti ini sih ya. Lebih ke Mio Soul belum banyak kelihatan. ya. Dulu saya juga sempet pakai Mio Soul lah tahun 2000 berapa ya 2008 2009 lah kalau nggak salah dulu. Saya sempat punya juga sih. Nah, memang di situ Mio barulah setelah itu muncullah kompetitornya Honda Beat ya. Itu Honda Beat itu tahun berapa sih? 2009. mulai 2009 ya. 2009. Baru setelah Yamaha ternyata booming dengan Mio Matic-nya. Ternyata kompetitornya Honda ngeluarin Honda Beat. Beat dulu apa Vario dulu sih? Beat Vario itu sebetulnya bareng ya. Vario 110 Absolute yang Absolute. ada radiator. Ya, dulu setelah Yamaha ngeluarin itu akhirnya Honda juga nggak mau kalah. Dia ngeluarin yang kalau dibilang dulu tuh Honda Beat apa? Mesin rumput apa? Sempet dengar juga ya, mesin rumput gitu. Nah, balik lagi ke Mio ini. Jadi kalau tips buat teman-teman yang mau mulai restorasi motor klasik seperti Mio Sporty ini, kira-kira ada tips kira-kira kayak gimana nih? Kalau saran sih ya, yang kesatunya sih untuk barang-barangnya kita cari part-partnya harus kumpulin dulu part-part yang ori, kumpulin dulu semua yang mau buat di motor itunya sendiri. Part-part apa aja, baik di bagian bodi, baik mesin, kaki-kaki. Jadi kita masih ready Ready ya? barang-barangnya, untuk part-partnya yang original Yamaha-nya masih ada. Kalau ini kondisi kemarin dapat surat-surat lengkap dong? Lengkap berarti posisi 5 juta itu teman-teman udah posisi surat-surat lengkap ya, dengan kondisi katakanlah paling berapa persen lah. Kemarin tuh 5 juta tuh kalau secara ini kondisi motornya berapa persen? Kalau untuk motor sih utuh. Itu ya. Utuh. Dan kondisinya juga bagus ya. Bagus ya. Cuman kita tuh nerusin karena konsepnya pengen ke modifikasi dikit-dikit lah gitu. Ya. Kayak tapi keren velgnya, kayak shock depannya. Ini gitu. Menginspirasi banyak teman-teman di sini nih. Nah, next nih Pak Ami nih, kira-kira setelah sama project Mio-nya, kira-kira mau lanjut project apa lagi nih? Setelah project Mio selesai, next sebenarnya pengen lebih ke Vario KZR. Kemarin lihat tuh Vario KZR. Betul, Vario 125. Itu tuh agak menarik karena memang dari tampilan itu bisa eye-catching banget. Terus dari segi tenaga lebih bertenaga daripada Mio. Vario KZR tuh yang punya Paruli ya? Oh bukan. Maksudnya KZR itu yang ini pertama keluar ya. 125. Oh, ini teman-teman Paruli ini juga dia punya motor pegangan Vario. Nanti juga kita coba ulas ya di video selanjutnya. Saya waktu itu pernah lihat motornya juga keren banget. Nanti coba bisa kita bisa kita iniin di video selanjutnya. Nah itu makasih banget udah waktunya, udah kita sharing-sharing tentang restorasi Mio.
permioan ya. Ini mungkin nanti topik masih selanjutnya kita juga teman-teman Masih ada bahan restorasi juga. kalau suka dengan video seperti ini, mohon like and subscribe. Nanti kita juga biar bisa lebih sharing lagi tentang permioan atau khususnya mungkin modifikasi otomotif atau seputar otomotif yang teman-teman mungkin nanti bisa saling sharing di sini juga. Nanti boleh nanti komentarnya kira-kira sambil nanti misalkan mau tanya-tanya ke Bro Ruli ini di Ruli Garage, nanti gue iniin juga kontaknya, siapa tahu ada yang minat. Thank you. Thank you. Oke. Baik, see you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.